Bella Sonia, saya mahasiswa STIK Sekhara Palangkaraya. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan mempraktekkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan 1 pada klien dengan kecemasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kecemasan adalah suatu perasaan tidak santai yang samar-samar karena tidak diketahui oleh individu. Perasaan takut dan tidak menentu sebagai sinyal yang menyadarkan bahwa peringatan tentang bahaya akan datang memperkuat individu mengambil tindakan menghadapi ancaman tersebut. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Bella Sonia. Bapak bisa panggil saja Bella. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti Pak. Kalau boleh tahu apakah ini benar dengan Bapak Iqmal? Selamat pagi Sus, iya benar. Bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Apakah semalam Bapak bisa tidur dengan nyenyak? Tidak terlalu nyenyak Sus, saya merasa gelisah, takut dan juga cemas Sus. Jadi Bapak semalam tidak bisa tidur? Rasanya hanya 1-2 jam saja Sus, saya tidur kemarin. Bagaimana jika sekarang kita berbincang-bincang sebentar tentang kecemasan yang Bapak alami saat ini dan kita akan latihan mengontrol rasa cemas Bapak dengan latihan relaksasi. Tujuannya yaitu agar Bapak dapat mengurangi dan mengatasi kecemasan yang Bapak rasakan. Waktu yang diperlukan untuk kita berbincang-bincang ini kurang lebih 15-20 menit saja Pak. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Baik Sus, saya bersedia. Di mana Bapak mau? Apakah di sini saja atau bagaimana? Di sini saja Sus. Baik Pak, kalau begitu kita lakukan bincang-bincangnya di sini saja ya Pak. Iya Sus. Tadi Bapak katakan Bapak merasa tidak tenang, gelisah dan tidak bisa tidur. Coba Bapak ceritakan lebih lanjut tentang perasaan Bapak tersebut, apa yang sedang Bapak rasakan dan apa yang Bapak pikirkan sehingga Bapak merasa gelisah. Saya merasakan cemas dan gelisah Sus mengenai kondisi keluarga saya yang berada di Sulawesi Sus, karena telah terjadi bencana alam gempa bumi serta tsunami di sana. Saya sangat cemas dengan kondisi mereka di sana. Apakah mereka sudah aman dan sudah berkumpul sekeluarga atau bagaimana? Saya tidak tahu Sus, karena jaringan telepon tidak bisa terhubung ke sana Sus. Bagaimana kalau saya ukur dulu ya tekanan darah Bapak? Ya baik Sus. Tekanan darah Bapak sedikit rendah Pak, yaitu 100/70 mmHg. Kenapa bisa rendah begitu ya Sus tekanan darah saya? Itu biasa disebabkan karena Bapak banyak pikiran dan juga kurang istirahat pada malam harinya Pak. Saya bingung Sus, sekarang saya harus bagaimana? Apakah Bapak pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya? Tidak Sus, baru sekarang saya mengalami hal seperti ini. Baiklah Pak, kalau begitu sekarang Bapak ceritakan saja selebihnya tentang perasaan Bapak. Saya sekarang sangat ingin bertemu dengan keluarga saya yang ada di Sulawesi. Hanya ingin menelpon dan mengetahui kabar mereka saat ini. Oh begitu rupanya Pak. Saat ini seperti yang telah diberitakan di televisi nasional bahwa jaringan telepon di sana masih terputus Pak, sehingga kita belum bisa menghubungi sanak saudara yang ada di sana karena jaringan telepon di sana belum berfungsi. Bapak mohon bersabar dulu sekarang Bapak mohon bersabar dulu ya untuk sekarang. Tapi tetap saja Sus, saya ingin mendengar suara keluarga saya secara langsung supaya mereka berbicara kepada saya bahwa mereka baik-baik saja. Saya paham betul Pak dengan yang Bapak rasakan saat ini, tetapi Bapak tidak boleh berterus-terusan seperti ini. Bapak juga harus semangat agar nanti ketika mendapat kabar dari keluarga Bapak di Sulawesi, mereka juga tidak khawatir dengan keadaan Bapak di sini. Tapi saya sangat khawatir dengan mereka, sampai-sampai saya tidak enak makan dan tidak enak tidur juga Sus. Saya paham Pak, tapi di sisi lain Bapak juga tidak boleh terus larut dalam kekhawatiran seperti ini. Lalu sekarang saya harus bagaimana Sus? Selama ini Bapak punya masalah yang mengganggu, apakah yang Bapak lakukan? Saya selalu kepikiran dengan masalah yang saya hadapi Sus, sehingga setiap malam saya tidak bisa tidur nyenyak. Hanya itu yang saya bisa lakukan Sus.
Jadi kalau Bapak punya masalah, Bapak akan memikirkan terus masalah itu sehingga Bapak merasa gelisah dan cemas, tidak bisa tidur. Iya sus. Kalau Bapak sedang tidak gelisah dan cemas, bagaimana kebiasaan Bapak tidur? Dulu saya bisa tidur dengan nyenyak sus, 6 sampai 7 jam lamanya. Bagaimana kebiasaan Bapak dalam beribadah? Setiap hari saya selalu berdoa sus, dalam hati meminta bantuan kepada Tuhan agar keluarga saya di Sulawesi sana baik-baik saja. Saat Bapak ada masalah, kepada siapa Bapak biasanya bercerita atau meminta bantuan, Pak? Saya biasanya meminta bantuan kepada saudara saya sus, dan kadang saya bercerita dengan istri saya sus, karena rasanya berceritalah yang dapat meringankan beban saya. Kalau begitu, sekarang kenapa Bapak tidak mencoba bercerita dengan istri Bapak terkait kecemasan yang Bapak alami? Karena memang benar, Pak, apabila seseorang yang kita sudah anggap dekat dan nyaman, maka akan lebih mudah bagi kita untuk berbagi cerita. Tapi kalau tetap tidak bisa hilang rasa cemas saya, bagaimana sus? Bapak harus selalu optimis, Pak, tidak boleh menyerah sebelum mencoba. Benar juga ya sus, walaupun tidak sepenuhnya hilang masalah saya, setidaknya saya berusaha untuk mengatasinya sus. Iya, Pak, artinya Bapak mampu untuk mengatasi masalah Bapak. Saya yakin Bapak sekarang juga akan mampu menyelesaikan kecemasan yang Bapak rasakan. Baiklah sus, terima kasih. Saya mengerti bagaimana perasaan Bapak. Setiap orang akan memiliki perasaan yang sama jika di posisi Bapak. Tapi saya sangat kagum dengan sikap Bapak saat ini, karena Bapak mampu menangani rasa cemas dan gelisah. Bapak adalah orang yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak sus, sudah memotivasi saya. Baiklah, Pak, bagaimana kalau sekarang kita coba mengatasi kecemasan Bapak dengan latihan relaksasi napas dalam? Mungkin dengan cara ini Bapak bisa mengatasi atau mengurangi kecemasan yang Bapak rasakan. Bagaimana kalau kita latihan sekarang? Baiklah sus, bagaimana caranya ya sus? Begini, Pak, saya akan jelaskan dan praktikkan. Caranya, Pak, silakan duduk dengan posisi seperti saya. Pertama-tama Bapak tarik napas dalam perlahan-lahan. Setelah itu tahan napas dalam hitungan 3. Setelah itu Bapak hembuskan udara melalui mulut dengan meniup udara perlahan-lahan. Bagaimana, Pak? Mengerti? Ya, mengerti sus. Baiklah, Pak, kita lakukan sekarang ya. Bapak tarik napas dalam perlahan-lahan. Tahan napas dalam hitungan 3. Hembuskan udara melalui mulut dengan meniup udara perlahan-lahan. Bagus sekali. Bapak sudah mampu melakukannya. Bapak bisa melakukan latihan ini selama 5-10 kali sampai Bapak merasa rileks atau santai. Baik sus. Selain cara tersebut, untuk mengatasi kecemasan Bapak bisa melakukan dengan metode pengalihan, yaitu dengan Bapak melepas kecemasan dengan tertawa, berolahraga, atau melakukan kegiatan lain yang Bapak gemari. Ya, terima kasih sus. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melakukan latihan relaksasi dalam? Sekarang saya sudah merasa sedikit lega dan tenang sus. Baiklah, Pak, Bapak sudah tampak lebih tenang. Coba Bapak ulangi sekali lagi teknik relaksasi napas dalamnya, Pak, untuk mengatasi rasa cemas Bapak. Ya, baik sus. Baiklah, Pak, apabila Bapak merasa cemas dan takut menghadapi masalah Bapak bisa melakukan teknik ini untuk mengatasi kecemasan yang Bapak rasakan. Bapak bisa melakukannya di mana saja saat Bapak perlukan. Baik sus, saya akan melakukannya. Baiklah, Pak, nanti kita akan bercakap-cakap lagi. Kita akan diskusikan dan latihan mengenai cara lain untuk mengatasi kecemasan yang Bapak rasakan. Iya sus. Kapan dan di mana sus? Bapak maunya kapan? Saya besok pagi bisa sekitar jam 10 pagi. Baik sus, besok saja kalau begitu pukul 10 pagi. Untuk tempatnya Bapak mau di mana? Sini aja sus. Baik, Pak, kalau begitu sampai bertemu besok. Selamat pagi. Baik sus, terima kasih sus. Selamat pagi. Demikian video yang sudah kami praktekkan tadi mengenai strategi pelaksanaan tindakan keperawatan 1 atau SPTK 1 pada klien dengan kecemasan. Terima kasih.